Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran secara virtual dengan peserta didik untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG tahun 2020. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, ini sudah masuk semua ya. Di sini ada teman kalian, Ilyas, ya sedang sakit, jadi Ilyas tidak bisa menampakkan diri. Dia sudah ikut masuk, sudah semangat untuk ikut pembelajaran ini, sudah baik sekali ya. Tidak apa, dia sambil rebahan mendengarkan Bu Guru. Nah, sebelum kita mulai belajar kita, marilah kita awali dengan membaca doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembelajaran ini anak-anak kemarin Bu Sum belajar dengan kalian, yaitu dengan tema apa ya? Yang Bu Sum kirim kemarin yang kita belajar tentang apa ya? Magnet. Iya. Apa? Bentuk-bentuk magnet. Iya. Nah, untuk kali ini Bu Sum akan melanjutkan materi kita, bukan bentuk-bentuk magnet lagi ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah siap? Noval, coba Noval, perhatikan Bu Guru. Tidak ada kegiatan lain, perhatikan supaya kalian bisa paham. Oke. Terus di sini Bu Sum akan membagikan ya materinya supaya kalian lebih paham lagi. Padahal sebelumnya kalian juga sudah di-share bahan ajarnya di web kemarin ya sama Bu Guru. Oke. Sekarang perhatikan, sudah terlihat anak-anak? Sudah. Iya. Nah, kita masuk di materi apa ya? Tema 5 yaitu wirausaha. Ya, subtema 2 yaitu usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, anak mampu menulis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Ya, Aulia dengarkan. Terus tujuan selanjutnya yaitu anak-anak mampu untuk menyusun laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi ya dalam ruang lingkup ASEAN. Selanjutnya anak-anak harus mampu menemukan benda-benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Anak-anak sudah menyiapkan bahannya ya. Setelah itu, tujuan selanjutnya anak-anak mampu menyusun benda magnetis dan non-magnetis. Oke. Nah, sebelumnya anak-anak ya di sini kan tadi temanya wirausaha ya anak-anak ya. Jadi usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Ya, dan bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan keluargamu. Nah, untuk selanjutnya lihat, tahukah kamu jenis usaha apa yang ada di gambar tersebut? Ayo mengamati ya, coba. Apa ini? Jenis usaha apa saja ini? Apa? Fotokopi. Ya, usaha fotokopi. Sedikit kali
mungkin ya, atau soal-soal buat belajar kalian yang kalian dapat dari kakak kelas yang tahun lalu buat belajar persiapan ulangan yang sekarang. Terus ini coba yang ini usaha apa ini, usaha apa ya ini? Rambut. Iya, cukur rambut, iya, pangkas rambut, potong rambut ya. Terus ini? Iya, bengkel ya. Oke, ya, ada montir ya, sedang memperbaiki motor. Terus selanjutnya di sini yang sebelumnya sudah Busum share di grup WA, di sini ada teks ya, di mana teks ini sudah kalian baca? Ya. Iya, bagus. Oke. Aulia perhatikan ya. Di sini ya, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke, di mana di dalam teks di sini adalah usaha-usaha yang ada di sekitar kita itu menggunakan sumber daya atau alat yang semuanya tidak berasal dari Indonesia, tapi juga didatangkan dari mana? Iya, dari luar negeri ya. Jadi untuk materi kali ini bahasa Indonesia dengan IPA. Jadi kita belajarnya tentang teks ini dulu, memahami teks dulu ya. Seperti itu. Jadi usaha-usaha di sekitar kita itu tidak semuanya menggunakan alat yang didatangkan dari Indonesia, tapi ada juga yang diambil dari luar negeri. Yang disebut dengan apa itu nanti, antara ekspor dengan impor. Kalian pelajari ya sendiri nanti ya. Setelah kalian baca nanti pasti tahu apa itu ekspor, kalian baca ya. Busum tidak akan baca. Nah, setelah kalian mencermati, membaca dari teks tadi, nah informasi apa yang kamu dapat? Ini di sini Busum hanya memperlihatkan saja di sini bahwasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang jenis usaha-usaha, juga informasi yang didapat dari teks tadi. Ini adanya nanti di lembar kerja peserta didik, ada di lembar kerja kalian yang Busum share tadi ya. Nah, jadi di sini tidak dikerjakan terlebih dahulu. Oke? Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, sekarang tahukah kamu usaha apa yang di Indonesia itu yang telah berjalan di roda kehidupan perekonomian khususnya di lingkunganmu? Kemudian sumber daya atau alat apa yang digunakan dalam usaha tersebut yang berasal dari luar negeri. Nah, itu ada pertanyaan buat kamu ya, buat kalian. Terus, ini ada lagi. Usaha yang ada di sekitar tempat tinggal yaitu ya, satu apa, Rehan? Ya, usaha fotokopi. Terus? Usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel, toko serba ada, tukang jahit, pabrik, dan lainnya. Iya, dan lainnya. Tadi sudah disinggung ada alat yang dipakai dalam usaha tersebut yang didatangkan dari luar negeri. Pabrik padi, mesinnya juga itu ada yang didatangkan dari luar negeri, anak-anak ya, contohnya ya. Terus dari usaha tersebut alat-alat yang digunakan diimpor dari luar negeri. Misal nih sudah disebutkan mesin fotokopi, apalagi Rehan? Fotokopi, mesin pencukur rambut, mesin jahit, mesin pabrik, padi dan lainnya. Iya. Terus selanjutnya, dengan adanya kerjasama negara-negara ASEAN, maka dapat saling melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka dari itu, Indonesia itu bekerja sama dengan negara-negara tetangga, khususnya negara-negara yang di Asia Tenggara. Negara tetangga kita, negara tetangga kita siapa ya? Negara tetangga kita siapa saja? Apa? Negara apa?
Negara Malai? Malaysia. Iya, Malaysia ya kan. IPS-nya itu untuk pelajaran IPS. Nah, nggak apa-apa ya. Sekarang lanjut saja nih. Di sini karena Indonesia berlimpah kekayaan alamnya, anak-anak. Kalian tahu tidak Indonesia sangat berlimpah kekayaannya? Tahu ya? Ya. Maka Indonesia dapat mengekspor hasil kekayaan alamnya itu keluar negeri. Untuk apa? Hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan negara tetangga yang belum tercukupi. Contohnya Indonesia menjual apa? Untuk saling melengkapi. Menjual apa? Kekayaan alam, misal. Rempah-rempah. Apa? Rempah-rempah. Rempah-rempah, bagus. Iya, dijual ke luar negeri karena belum tentu di luar negeri itu mereka menghasilkan rempah-rempah seperti yang ada di Indonesia. Bagus, pintar ya. Terus ada lagi Indonesia kan melimpah juga barang tambangnya ya, seperti minyak bumi, batu bara, ya. Nikel itu juga Indonesia menjual barang tambang ke luar negeri seperti yang Busum sebutkan barusan ya. Ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan di sini, Bu, apa gitu? Mungkin kalian penasaran gitu, barang apa lagi yang mau dijual? Ada yang membuat kursi dari rotan, ada yang membuat apa ya, keterampilan dari rotan, itu juga banyak dijual ke luar negeri anak-anak karena di luar negeri tidak ada rotan ya, seperti itu. Jadi kan kalau barang yang dibuat dari rotan itu lebih awet ketimbang barang yang dihasilkan secara apa ya dari pabrik, diolah oleh pabrik itu tidak lebih awet dari bahan alamnya ya, bahan alam seperti itu tadi, rotan ya. Boleh lanjut ya? Ya. Dari banyaknya wirausaha yang ada di lingkungan kalian, maka kita akan mencari barang-barang yang akan kita jadikan pembelajaran untuk hari ini. Barang-barang apakah itu yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran hari ini? Nah, kan pembelajaran hari ini itu kan tentang teks eksplanasi tadi, teksnya sudah ya, kalian harus mencermati. Terus benda apa? Magnetis dan benda non magnetis. Iya, jadi dari wirausaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, kalian disuruh mencari alat-alat yang mengandung magnetis dan benda yang non magnetis. Oke, kalian sudah mencari belum benda-benda tersebut? Ya sudah, pilih dari tempat-tempat usaha di sekitar tempat tinggal kalian. Sudah? Bendanya apa saja? Tuh, lihat. Perhatikan gambar berikut. Oke, sambil mengamati. Ini apa ini? Pensil. Apakah ini? Ada yang tidak tahu mungkin? Peniti. Oke, terus? Ini apa ya? Atau ini kan animasi, Bu Su menyiapkan gambar yang aslinya. Nih, gambar yang aslinya. Terlihat tidak? Ini apa ya tadi ya? Menghapus. Lalu? Ini? Menjepit kertas. Oke, lanjut. Ya.
Gunting. Gunting. Apakah ini? Batu. Ya, oke. Ini? Garis. Oke, ini bahan alam. Daun. Terus? Karet gelang. Karet gelang. Kalian suka gelangi karet ya? Ya, ini disebut karet gelang. Sekarang sudah tidak dipakai buat gelangan lagi karena sekarang dipakainya dia manfaatnya lebih ke untuk tali bungkus nasi ya. Terus apalagi ini? Ya. Kaca. Oke. Kaca. Iya, kaca. Ada beberapa di sini, ada berapa jumlah di sini barang-barang yang terlihat di depan kalian? 12. 12. Sudahkah terpenuhi semua kalian menyiapkan barang tersebut? Ada yang belum? Ada yang sudah. Siapa tahu nanti si Rehan kurang yang satu ini, tapi nanti si Zalfa punya, ya kan? Jadi untuk ini tidak apa, nanti dicari kembali ya, karena ini kan masih pagi kita, jadi nanti kalian bisa mencari barang-barang tersebut untuk mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja. Oke, sekarang waktunya kita untuk melanjutkan. Ini tadi menyebutkan barang-barang yang kita cari dari tempat usaha yang ada di sekitar kita ya. Mungkin di toko, ya kan? Di toko serba ada ini, Bu Sum beri contoh nih, ada gambar toko serba ada ya. Di mana di sana dijual alat-alat yang kita butuhkan yang ada di sini. Cuman kalau daun ya kita tidak beli karena daun ada di tumbuhan di sekitar kita, rumah kita ya. Apakah kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet, anak-anak? Ya. Nah, selanjutnya coba sekarang pegang magnetnya. Pegang magnetnya. Sudah disiapkan. Ayo ambil magnetnya. Oke. Sudah ya, ada magnetnya. Sekarang dilihat di sini. Bu Sum menuliskan pensil. Ambil pensilnya Zalfa terlebih dahulu. Zalfa, kalian coba Zalfa dekatkan dengan magnet. Apakah yang terjadi, Zalfa? Coba lihatkan. Menempel tidak? Coba ditaruh di atas telapak tangan. Nah, dia menempel tidak? Tidak mau menempel. Kenapa ya kok tidak mau menempel, Zalfa? Karena pensil berupa kayu. Pinter, berarti kalau tidak menempel berarti tidak ditarik atau tidak tertarik oleh magnet ya. Jadi berarti yang harus di checklist yang ditarik atau yang tidak ditarik. Tidak ditarik. Tidak ditarik. Jadi tidak ditarik. Oke, Bu Sum checklist nih ya. Sum checklist. Nah, kelihatan tidak checklistnya? Kelihatan. Oke. Untuk selanjutnya benda apa ya? Peniti ya. Peniti. Oke. Coba untuk Rehan, praktikumnya bagaimana Rehan? Perlihatkan Bu Guru. Perlihatkan pada Bu Guru mana magnetmu. Wow, bagus. Rehan punya magnet besar sekali. Mana penitinya? Dekatkan Rehan. Dekatkan. Bagaimana? Dia menempel ternyata. Jadi bagaimana? Ditarik atau tidak ditarik? Itu jawabannya. Tarik. Iya, tarik. Loh, ini tadi kok hilang? Oh, itu. Nah. Oh. Salah ya. Berarti di sini di checklist ya. Nah, untuk selanjutnya, kenapa ya kira-kira Rehan kok
penitinya dia menempel pada magnet? Kenapa? Karena berbahan besi. Karena berbahan besi. Ya, besi. Siapa barusan yang jawab? Ayo, siapa barusan yang jawab? Dia bagus. Nah, sekarang ganti dia nih. Ya, ganti dia. Dia ada penghapus. Coba dia. Penghapus. Sudah Aku belum menyiapkan lihat. penghapus dia? Tunjukkan wajahmu dia. Magnetnya dan penghapus didekatkan. Dia malah pergi. Dia mungkin mengambil penghapus ya, mungkin belum disiapkan. Jadi Ani saja, Ani. Ani sambil kita menunggu dia. Bagaimana penghapus jika didekatkan dengan magnet? Ayo, bagaimana hasilnya? Tidak. Apa? Tidak menempel. Tidak menempel. Jadi tidak ditarik. Oke, kenapa ya kira-kira penghapus kok tidak menempel pada magnet? Tidak magnetis. Bukan besi. Karena Bukan besi. karena bukan besi. Terus apa dong itu bahan dari penghapus? Karet. Karet. Iya, bagus karet karena dia gitu ya, lentur ya, melar ya. Nah, sekarang Noval nih muncul lagi. Noval sekarang giliran Noval. Oke. Noval, coba ada gunting kah Noval? Ada gunting Noval? Gunting, iya. Bagaimana jika gunting didekatkan dengan magnet Noval? Menempel suaramu. Mana Noval suaramu? Ya, menempel. Oke, kenapa ya gunting kok menempel dengan magnet Noval? Noval suaranya belum diaktifkan, jadi Busum nggak dengar dong. Ya, terbuat dari ya. Anak-anak tahu tidak bahwasanya pada ujung gunting itu mengandung magnet. Coba kamu dekatkan dengan peniti. Nempel tidak kira-kira ujung gunting dengan peniti. Ya, iya, ternyata tanpa kalian sadari, ujung gunting juga mengandung magnet. Gunanya untuk apa ya? Gunanya, gunting itu kan sering dipakai oleh tukang jahit. Tukang jahit itu juga selalu menggunakan jarum yang sangat kecil. Nah, bagaimana jika jarum tersebut jatuh supaya tukang jahit tersebut atau kita mudah untuk mengambil jarum, kita pakai ujung gunting. Karena apa? Kalau kita ambil jarum yang jatuh pakai tangan, itu akan sulit dan bisa-bisa akan mencederai tangan kita dengan jarum yang sangat tajam tersebut, runcing ya. Jadi lebih mudah mencari barang-barang kecil yang jatuh di lantai, pastinya yang mengandung besi. Oke. Tadi sudah ya. Sekarang dilanjut untuk setelah gunting, yaitu sudah ambil batu, Rehan. Sudah, coba Rehan. Batu didekatkan dengan magnet kamu. Apa jadinya? Enggak lengket. Tidak, ya, tidak lengket, tidak nempel ya. Kalau lengket itu adalah lem ya. Jadi kenapa kok dia tidak menempel, Rehan? Karena bukan magnetis. Karena apa batunya? Batunya bagaimana? Bahannya bukan dari besi.
Bagus. Berarti tidak ditarik. Oke. Teknis tuh tidak ditarik. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melanjutkan ya sendiri nanti praktikum sendiri sambil kalian membuat rekaman video seperti biasanya itu. Nah, kalian buat rekaman video, kamu perlihatkan di kamera video satu persatu bahannya dan sebutkan kenapa ini batu kok tidak bisa menempel. Ini Bu Guru, batu tidak menempel pada magnet karena batu tidak mengandung besi. Seperti itu, kalian jelaskan nanti pada Bu Sum. Kalian rekam, nanti hasil rekamannya dikirim ke WA pribadi Bu Sum. Paham anak-anak? Paham ya? Bagus. Ada yang mau ditanyakan Elsa? Mungkin. Nah, di sini coba perhatikan nih. Kesimpulan dari kegiatan praktikum yang barusan kita lakukan. Kesimpulannya apa coba? Dari yang kalian temukan dari benda magnetis dan benda non magnetis. Apa yo? Kesimpulannya yaitu, coba kesimpulannya apa, Rehan? Yang keras? Ayo. Benda magnetis. Benda magnetis dan benda non magnetis. Kalau benda magnetis itu apa? Benda magnetis adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam besi atau baja. Oke, terus kalau non magnetis? Adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non magnetis ini tidak mengandung logam seperti batu tadi, seperti karet, ya kan? Dia tidak menempel, tidak tertarik, tidak ditarik oleh magnet ya, seperti itu. Ya, nah itu tadi kesimpulannya. Jadi untuk yang bahasa Indonesia tadi, ini kan kesimpulan dari materi IPA-nya. Yang bahasa Indonesia tadi apa ya? Teks eksplanasi, iya kan? teks eksplanasi. Yang tadi judulnya apa ya? Tadi judulnya apa ya? Tentang apa materinya? Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Iya. Jadilah anak yang pintar, rajin belajar supaya kalian nanti juga menjadi orang yang sukses, tidak hanya berkutat di dalam lingkungan sendiri, tapi kalian bisa go internasional, bisa bekerja, bisa menambah ilmu, ya, bisa bisa berbagi ilmu bukan hanya di ruang lingkungan masyarakat saja, tapi bisa sampai ke mancanegara. Oke, adakah yang mau ditanyakan dari kegiatan ini? Boleh? Jangan lupa nanti pada lembar kerja kalian mengerjakan soal-soal yang sudah ada caranya di sana. Bu Sum sudah memberi petunjuk cara mengerjakannya ya, jadi tidak sulit. Nah, untuk lembar kerja siang ini kalian segera mengerjakan dan segera dikumpul lewat dikirim ke WA pribadi Bu Sum ya. Terus untuk kegiatan praktikumnya Bu Sum akan menunggu sampai nanti sore atau nanti malam, tidak apa-apa, karena besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang baru. Pembelajaran apa itu? Nah, kalau hari ini kita kan belajar tentang teks eksplanasi nih, ya, tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, tadi tentang wirausaha ya.
Nah, dan banyak lagi wirausaha ya yang dimana itu saling melengkapi antara negara Indonesia dengan negara lain. Nah, untuk besok kita akan melanjut belajar yaitu IPS anak-anak. Kita akan belajar IPS tentang barang-barang ekspor dan impor ya. Kita akan belajar tentang negara barang-barang komoditas apa saja ekspor dan impor Indonesia. Kalau untuk hari ini kan hanya teks eksplanasinya dan kalian disuruh menyimpulkan dari teks tersebut. Nanti ada petunjuknya di LKPD. Paham tidak anak-anak? Oh, benar. Nanti untuk evaluasinya juga ada. Bu Sum kirim link Google Form ya anak-anak ya. Jadi link Google Form tersebut kalian tinggal klik nanti seperti biasa, diklik di sana ada pilihan ganda, ada soal yang berkaitan dengan materi hari ini. Juga kalian kerjakan juga hari ini. Bu Sum tunggu sampai nanti malam karena besok kita sudah masuk ke materi yang baru. Oke, boleh bertanya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan teman kita Ilyas segera sembuh ya, kita doakan. Dan yang sehat semoga tidak sakit, selalu jaga kebersihan badan, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah tetap pakai protokol kesehatan ya anak-anak ya, gunakan masker, alat pelindung ya. Supaya kita tidak terjangkit oleh penyakit yang berbahaya. Tetap semangat belajar, menuntut ilmu, meski kita tidak bertemu langsung, anak-anak tetap semangat belajar seperti hari ini tadi ya. Kalian semangat ya, semangat belajar untuk masa depan yang sukses ya anak-anak ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, akhirnya ya Bu Sung akan tutup pembelajaran ini. Oke, sebelum Bu Guru tutup, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu, sampai jumpa besok kembali ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.